Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Khususnya untuk teman-teman yang sedang berada di semester 3 sekarang, mau ucapkan congratulations atau selamat gitu ya. Teman-teman sudah sampai di tahap ini. Otomatis bukan tahap yang mudah, ada perjuangan di situ. Namun semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya. Teman-teman pasti paham apa yang Bapak maksud. Hari ini Bapak akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Nur Batrisia yang merekap beberapa pertanyaan teman-teman. Bapak akan jawab itu secara acak ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Eki Septiuni. Apakah untuk kegiatan LPM itu masih diwajibkan di semester 3 dan bagaimana sistem perkuliahannya dan waktu kapan pelaksanaannya? Oke, untuk LPM kita sudah bahas di hari Senin, itu wajib dan memang akan diprogramkan untuk di semester 3 ini. Untuk waktu pelaksanaannya akan dimulai 2 minggu ke depan. Mungkin setiap kompetensi baik itu bahasa Arab maupun Al-Quran akan sedikit berbeda gitu ya. Itu tergantung kesepakatan dari dosen dan mahasiswa. Cuman kalau untuk Bapak sendiri akan dimulai sekitar minggu depan dan minggu depannya itu. Nah, bagaimana sistem perkuliahannya? Sistem perkuliahannya seperti yang sudah disampaikan oleh Hamzahas hasil diskusi waktu itu. Untuk dasarnya menggunakan buku 52M level 2. Namun jika teman-teman ingin mengajukan skill lain gitu ya, ataupun cara belajar yang lain, silakan WA ke Bapak dan akan Bapak arahkan secara personal seperti itu. Jadi jika teman-teman tidak ingin ataupun memiliki cara belajar yang lain selain dari yang Bapak tawarkan 52M level 2, silakan hubungi Bapak, maka akan Bapak rancang bagaimana untuk pembelajaran yang pembelajaran khusus seperti itu yang ditujukan secara personal. Otomatis akan ada absensi dan mungkin akan ada tatap muka walaupun tidak sering, dan bahasanya bukan perkuliahan tapi adalah praktek pengembangan kompetensi. Jadi tempatnya mungkin nanti bisa di Al-Haud ataupun bisa di tempat lain ataupun bisa di pantai seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk waktunya harinya kapan akan Bapak infokan lebih lanjut mendekati 1 minggu persiapan agenda ini dimulai. Kemudian untuk LPM atau kuliah bahasa Inggris menggunakan 52M, bagaimana sistem pembelajarannya? Sistem pembelajarannya mungkin lebih seperti report gitu ya, ataupun melaporkan. Jadi jika sudah tamat ataupun jika sudah selesai mengerjakan buku 52M level 2, maka setelah itu akan ada tes, dan jika sudah dites maka pembelajarannya pun dianggap selesai dan sertifikatnya pun dikeluarkan. Dan ini otomatis Bapak balikkan lagi untuk masing-masing mahasiswa karena masing-masing dari kalian mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu setiap harinya mungkin melalui grup ini yang akan masih kita aktifkan, melapor ke Bapak hari ini dia sudah mengerjakan berapa chapter. Tidak mesti setiap hari gitu ya, tapi setiap kali dia sudah menyelesaikan 1 bab ataupun 2 bab ataupun mungkin lebih daripada itu, dia mention di grup sehingga teman-temannya tahu dia sudah sampai mana, dan mungkin teman-teman yang merasa ketinggalan juga bisa mengejar seperti itu. Dan pertanyaan dari Syarifah Umi Fitriani, bagaimana cara untuk memperbaiki nilai C di semester 1 dan cara memperbaikinya jika mengulang, apakah harus wajib bayar? Apakah tidak ada cara lain dalam hal perbaikan tanpa harus bayar? Oke. Di sini Bapak jelaskan dulu, jika teman-teman dapat C itu tidak diwajibkan untuk mengulang. Tidak diwajibkan. Ya. Yang diwajibkan untuk mengulang adalah mata kuliah yang mendapatkan D ataupun E ataupun yang memang sebelumnya mahasiswa ini bermasalah seperti itu. Dan bagaimana jika mengulang? Apakah harus wajib bayar? Ya, wajib bayar. Kenapa? Karena
untuk sistem kurikulum yang diterapkan Stella Hout ini adalah per paket. Jadi mahasiswa itu sudah dipaketkan untuk berapa SKS. Dan mungkin ada sedikit perbandingan kampus lain yang mungkin tidak bayar karena mereka menerapkan sistem SKS. Di mana sistem itu ketika teman-teman mendapat, contoh ya, jika teman-teman dapat IPK 2,5 ataupun di bawah 3, maka tidak bisa mengambil jumlah SKS yang sudah ditetapkan. Semisal si A mendapatkan nilai 3,5, berarti dia bisa mengambil mata kuliah sebanyak 24 SKS, sedangkan yang mendapatkan 3 ke bawah tidak bisa mendapatkan SKS dengan jumlah segitu, tapi mengambil SKS dengan jumlah lebih sedikit, yaitu 16, dan otomatis akan berpengaruh pada lamanya perkuliahan. Namun Al-Haut tidak menerapkan sistem itu, maka dari itu sistemnya dipaketkan. Mahasiswa memang didesain untuk lulus tepat waktu secara bersamaan seperti itu, dan otomatis ini mempengaruhi pembayaran karena dosen yang akan mengajar juga akan ditambah beban mengajarnya sejumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut. Untuk pembayarannya bisa langsung ditanyakan Pak Kanang selaku Kasubag Akademik ataupun ke Pak Ismail. Dan Bapak sarankan untuk mata kuliah yang bobotnya itu 3 SKS, kalau bisa diulang. Tapi kalau misalnya tidak mau diulang, maka yang harus digenjot adalah perkuliahan ataupun nilai-nilai yang ada di semester selanjutnya. Maka Bapak pernah bilang ke salah satu dari kalian, jika tidak ingin bermasalah dengan nilai, silahkan di semester 3 ini walaupun mata kuliahnya lebih banyak, ada 9 mata kuliah, itu jangan sampai ada yang dapatkan C. Seperti itu ya, itu diusahakan. Kalau semisal semester genap kemarin hanya dengan 6 SKS teman-teman banyak mendapatkan C, maka itu evaluasi besar-besaran gitu ya, itu tamparan keras buat kita, seakan-akan kita memukul diri kita sendiri. Apakah kita bisa dengan 9 SKS itu tidak mendapatkan C sama sekali? Jadi supaya kesalahan itu tidak terulang. Mujib, kenapa kuliahnya tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan? Oke, akademik kampus sudah memberikan jadwal yang sesuai dengan pembagian yang adil dan ideal. Perihal bagaimana jadwal itu nantinya berubah, itu adalah kesepakatan dari dosen mahasiswa. Maka Bapak bilang mahasiswa itu aktiflah sedikit. Jangan pasif. Konsultasikan ya, konsultasikan dengan bahasa yang baik. Bapak, apakah jadwal kita itu bisa disesuaikan apa tidak? Nah, ini momen yang sangat pas sekali di awal pertemuan ini, masih belum langsung masuk ke materi pembelajaran, jadi teman-teman langsung bisa nego. Kalau Bapak bilang, bahasa Bapak adalah Bapak nego. Apakah perkuliahannya bisa sesuai dengan jadwal, karena beberapa alasan yang bisa teman-teman kemukakan, seperti itu ya. Dan 4, Novita Sari Putri, bagaimana nilai C lebih dari 2 matkul dan bagaimana solusinya? Tidak masalah lebih dari 2 matkul. Peraturan Stella Hout Ketapang mungkin belum keluar untuk batas maksimal berapa dapat C untuk sajian seluruh mata kuliah nanti di akhir transkrip ataupun ketika teman-teman nanti akan wisuda gitu ya. Cuman memang ada beberapa kampus yang menetapkan ada maksimal 7, ada maksimal 5, dan memang akan sangat berpengaruh sekali dengan nilai IPK akhir. Jadi semisal masih bisa diperbaiki, silahkan perbaiki. Memang Bapak pernah bilang seperti ini, jika teman-teman dapat C, ada 2 model mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai tersebut. Model yang pertama memang dia ingin memperbaiki nilainya. Akhirnya dia mengikuti baik itu semester pendek ataupun kelas reguler. Ketika dia mengikuti kelas reguler, memang dia bisa mendapatkan nilai A. Namun sistem pembelajarannya full seperti sebelumnya, yaitu 16 kali pertemuan lengkap dengan UTS dan UAS. Dan itu memang tidak ada penurunan beban sama sekali. Jadi memang karena sudah semester atas akhirnya dipermudah, itu tergantung kebijakan masing-masing dosen, seperti itu. Maka dari itu Bapak katakan
peraturannya akan makin peraturannya tetap, apalagi yang berhubungan dengan nilai seperti itu ya. Apabila tidak diperbaiki, bagaimana Pak? Ya tidak masalah. Nilai dikembalikan ke teman-teman semua. Teman-teman yang bayar perkuliahan setiap semesternya, maka teman-teman yang berhak mau diapakan nilai itu. Jika tidak penting, ya sudah tidak usah diperbaiki. Tapi jika ada rezeki lebih, boleh diperbaiki. Dan yang kedua, ada memang tipe mahasiswa itu yang haus akan ilmu. Jadi meskipun dia mendapatkan, walaupun nilai C itu tidak diwajibkan, tapi dia tetap ikut. Kenapa? Karena mungkin dia merasa ada tanggung jawab moral di dalam hatinya. Saya tidak terlalu serius semester lalu dalam mengikuti mata kuliah ini, maka saya akan balas dengan keseriusan saya, dengan i'tikad saya gitu ya, dengan ijtihad saya, sehingga baik dapat A ataupun dapat B ketika mengulang perkuliahan ini, saya tidak pikir itu. Yang penting saya merasa puas secara batin. Ada yang seperti itu juga. Maka ya silahkan kembali ke niat masing-masing. Citra, apakah nilai C mata kuliahnya cuma 2 SKS itu berpengaruh untuk semester atas ataupun skripsi nanti? Baik itu 2 SKS, 3 SKS, sama saja. Memang kalau dalam perbaikan 3 SKS lebih menjanjikan untuk mendongkrak nilai lebih tinggi lagi dibandingkan dengan 2 SKS. Namun jika 2 SKS-nya lebih banyak daripada yang 3 SKS, juga kenapa tidak diperbaiki seperti itu. Berpengaruh apa tidak? Tidak berpengaruh. Bahkan untuk skripsi tidak berpengaruh. Yang berpengaruh nanti ketika keluar dari kampus, kampus sama sekali tidak bertanggung jawab dengan nilai IPK teman-teman jika itu rendah. Karena ini dikembalikan secara personal, secara usaha pribadi teman-teman semua. Ketika teman-teman melamar kerja, otomatis yang dibutuhkan mungkin salah satunya adalah dengan IPK tertinggi dan ditunjang dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Jika memang teman-teman berpikir itu sangat berpengaruh, ya silakan diperbaiki. Tapi jika teman-teman berpikir bagi saya itu enggak, ya kembalikan lagi ke masing-masing, terserah. Jawab Bapak tetap global, terserah. Satu kata. Nia, dalam pembuatan makalah mengapa dosen beda aturannya? Oke, bahkan jangankan beda dosen, beda makalah. Setiap dosen yang menulis makalah ingin mengumpulkan ke jurnal yang sudah ditentukan, bahkan aturannya berbeda gitu ya. Misalnya Bapak ingin masukkan jurnal ke penerbit A, mereka minta ketentuannya seperti ini, Bapak lempar ke B, minta ketentuannya seperti ini, maka berbeda-beda. Yang tidak berbeda adalah isinya, penyampaiannya. Apa? Sistematis, harus jelas, mempunyai rumusan masalah, dan mempunyai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi beda dosen, beda aturan itu wajar, bahkan lumrah sekali. Ya, seperti kita ingin masuk ke satu klub bola, maka peraturan antara satu klub dan klub lainnya akan sangat berbeda. Dan begitu juga dengan pembuatan makalah ini. Setiap dosen pasti punya setiap teknis yang berbeda-beda. Dan itu berangkat dari mana? Ya selain berangkat dari jurnal yang ada, referensi ataupun rujukan yang digunakan juga banyak. Bahkan di kalangan profesor, doktor sekalipun, mereka punya aturan berbeda dalam penulisan skripsinya jika itu diberikan ke mahasiswa ataupun kepada mereka yang ingin menerbitkan jurnalnya. Seperti itu ya Nia ya. 7. Apakah nilai UAS berpengaruh besar terhadap nilai akhir? Otomatis berpengaruh karena nilai UAS baik itu dari semester 1 sampai semester 7 akan diakumulasikan dan setelah diakumulasikan akan dirata-rata, dan itu bisa dilihat teman-teman akan mencapai cum laude apa tidak. Seperti itu. Oke. Jika tidak ada, kemudian masuk ke dari laporannya Yusmania. Di sini banyak sekali yang masalahnya KHS 1 dan KHS 2, KHS 1 dan KHS 2, KHS dan KHS. Oke, Bapak bingung
kenapa teman-teman bermasalah di KS2 ataupun KS semester 1, apakah tidak dibagikan apa gimana. Nah, akhirnya Bapak buat kesimpulan seperti ini untuk alasan-alasan yang tidak logis, semisal hilang atau apa, ya silahkan Bapak tetap akan printkan, namun Bapak kasih denda seperti itu ya, untuk satunya 1.000. Bukan Bapak ingin mengambil keuntungan di sini, cuman keuntungan ataupun uang yang teman-teman berikan akan Bapak belikan kertas lagi seperti itu. Jadi kalau semisal ini di print, maka Bapak kehabisan kertas dan akademik akan kerugian seperti itu. Dengan dirugikan baik itu secara material maupun secara alasan teman-teman yang bilang ini hilang, kesalahan pribadi yang seharusnya tidak ada tanggung jawab tidak ada tanggung jawab Bapak di situ. Jadi yang mau ngeprint silahkan, tapi Bapak kenakan biaya di situ Rp1.000. Nah, sama seperti dengan KHK seperti itu ya. Dan bagi yang bermasalah dan lain-lainnya, silahkan datangi Bapak hari Senin, insya Allah. Bapak akan infokan kembali hari Senin jam 4 atau habis asar. Silahkan ketemu Bapak di kantor akademik untuk mengurus hal-hal yang lainnya seperti yang sudah dilaporkan oleh Yusmania. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, tetap di mekanismekan seperti yang sudah Bapak sampaikan ke Yus dan ke Syarifah Umi kemarin itu. Dan apalagi ya, oh ya, satu lagi, sesuai yang Bapak katakan tadi, ini adalah momen yang pas jika teman-teman ingin nego. Silakan nego juga untuk masalah pembelajarannya seperti apa. Jika memang teman-teman masih berat dengan masalah kuota, karena jujur saja memang himbauan dari pemerintah itu sudah ada untuk membagikan kuota 45 GB ke mahasiswa dan 55 GB untuk dosen. Hanya saja edaran yang diberikan tanggal 9 kalau tidak salah, batas akhir tanggal 9 September 2020, sampai sekarang belum ada turunan ataupun penjelasan detailnya seperti apa, baik itu nanti dilaporkan ke siapa, kapan diberikan, dan bagaimana cara diberikan, itu belum sampai ke kami suratnya. Dan juga kampus-kampus yang lain juga Bapak lihat seperti itu. Jadi kita tunggu saja. Jadi selama kita menunggu, Bapak harap teman-teman bisa dengan cerdas gitu komunikasikan ke dosen yang bersangkutan di setiap mata kuliahnya bagaimana agar pembelajarannya dibuat lebih nyaman, lebih ideal, tanpa mengurangi kualitas dari materi yang sudah disampaikan. Baik itu jika ada dosen yang menggunakan Zoom terus atau bagaimana seperti itu ya. Jadi silakanlah teman-teman rembukan, diskusikan, tawarkan solusi, tawarkan mekanisme yang lebih sederhana, mekanisme yang lebih bisa memberikan garansi untuk kualitas belajar teman-teman, tapi sama sekali tidak mengurangi kualitas ataupun materi dari dosen yang bersangkutan seperti itu. Jadi boleh ditanya, Pak, apakah bagaimana kalau semisal perkuliahannya dibuat seperti ini? Karena kawan-kawan mungkin masih ada yang terganggu di masalah sinyal dan lain-lain. Komunikasikan juga toleransinya apakah ada, khususnya yang bersangkutan dengan nilai, sehingga nanti walaupun dengan keterbatasan ini sama sekali nilai tidak terganggu gitu ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah amal ibadah dan berpikir kita selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.